Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan salehah? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bersih itu sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, orang yang mengaku beriman harus mencintai kebersihan. Dan kebersihan itu meliputi kebersihan badan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya terbebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, air seni atau urin. Hadas dibedakan menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga ia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan lain-lain. Sedangkan hadas besar adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga ia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci kembali. Contoh, haid atau nifas bagi perempuan, meninggal dunia, atau mimpi basah bagi laki-laki. Sebagai umat Islam, kita harus memperhatikan kebersihan atau kesucian diri dan lingkungannya. Nah, berikut ini adalah cara untuk membersihkan najis. Cara membersihkan najis darah air seni atau tinja harus menggunakan air mutlak, yaitu air suci yang menyucikan. Air sumur, air pam, air hujan, air laut, air sungai, dan lain-lain. Caranya dengan mempercikan ke benda yang terkena kotoran. Istinja atau cebok adalah salah satu membersihkan najis yang sering kita lakukan. Istinja harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja bisa juga menggunakan tisu atau batu yang kering. Selanjutnya kita belajar tentang berwudu. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara berwudu, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat dan rukun wudu. Syarat sah wudu adalah orang yang beragama Islam berwudu dengan air yang suci menyucikan, tamyiz atau dapat membedakan yang baik dan buruk, tidak berhadas besar, mengetahui yang wajib dan yang sunnah, tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke tempat wudu. Sedangkan rukun wudu adalah sesuatu yang dilakukan ketika berwudu. Niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat berwudu. Rukun wudu ada 6. Berwudu, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian rambut, membasuh kaki sampai mata kaki, dan juga tertib. Nah, anak-anak ibu yang saleh dan salehah, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Berikut adalah tata cara wudu dari niat membasuh tangan sampai membasuh kaki dan tertib. Wudu dilakukan harus berurutan dengan menggunakan air yang suci menyucikan. Setiap berwudu atau membasuh anggota wudu dilakukan sebanyak 3 kali. Diulang-ulang sebanyak 3 kali untuk memastikan air sampai ke kulit kita. Lalu, setiap kali berwudu mendahulukan anggota sebelah kanan. Doa setelah berwudu sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin
waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, sekarang tentang tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan maksud sebagai untuk mengganti wudhu apabila tidak ada air. Sebab-sebab tayamum yang pertama sakit, yaitu apabila sakitnya semakin parah apabila terkena air. Kedua, sedang dalam perjalanan. 3. Tidak ada air sama sekali. 4. Ada air tetapi suhunya sangat dingin dan jika airnya digunakan maka akan menimbulkan sakit. Ada air tetapi tempatnya jauh dan apabila ke tempat yang jauh tersebut akan menyebabkan kehabisan waktu sholat. Lalu selanjutnya ada air tetapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya. Berikut ini adalah syarat-syarat tayamum. Ada halangan untuk wudhu atau mandi sebab bepergian atau sakit, masuk waktu sholat, sulit mendapatkan air dan tidak mendapatkannya, menggunakan debu yang suci, menyucikan dan kering. Rukun tayamum yaitu yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahatis salati farda lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tangan yang sudah ada tanah atau debunya. Mengusap kedua tangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu tertib. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Setiap yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Menemukan air sebelum melakukan sholat dan murtad atau keluar dari agama Islam. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.